Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Ali. Ya, apa kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik. Bu Ali gimana? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Endang ya. Bu Endang, ini terkait dengan kegiatan Bu Endang besok pagi mengajar. Ini tentunya perlu ada persiapan gitu. Ya, untuk persiapannya ini nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dalam proses pembelajaran. Nah, terkait dengan kegiatan besok, ini Bu Endang akan menyajikan materi apa? Nah, kemudian juga tujuan pembelajarannya apa? Bu Arin, untuk kegiatan pembelajaran besok, ini sebenarnya saya meneruskan materi tentang ekosistem. Pada pertemuan lalu, kami awali dengan melakukan asesmen awal. Jadi di asesmen awal itu saya mendapatkan data tentang kemampuan awal kognitif anak, dan yang kedua tentang gaya belajar siswa. Nah, setelah itu kami baru melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen awal itu untuk menyamakan persepsi terkait materi prasyarat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian di jam berikutnya kami siswa saya minta untuk mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem berdasarkan kemampuan awal dan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, sekarang untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah lanjutan dari materi yang sudah dipelajari siswa minggu yang lalu. Oh ya, berarti minggu yang lalu Bu Endang sudah mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya sudah dan sesuai dengan minatnya. Betul. Berkaitan dengan kegiatan besok pagi, berarti melanjutkan pembelajaran yang kemarin, Iya. Nah, tujuan pembelajarannya apa ini Bu Endang? Untuk pertemuan yang akan datang, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan aliran energi dalam suatu ekosistem. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem terhadap keseimbangan lingkungan. Itu. Ya, berarti terkait dengan aliran energi, kemudian mengaitkan dengan keseimbangan ekosistemnya. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai apa ini? Area pengembangan yang akan kami capai ini adalah tentang kemampuan sosial emosional yang dimiliki oleh peserta didik. Ini dikaitkan dengan minat belajar yang berbeda-beda. Ya. Bu Endang, berarti Bu Endang ingin mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya murid. Nah, berarti di sini kira-kira indikator Ibu Endang bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional dari murid-murid itu apa? Kegiatan pembelajaran nanti yang akan saya lakukan ini kami menggunakan metode diskusi. Melalui kegiatan diskusi itu nanti kita dapat mengetahui bagaimana kompetensi sosial dan emosional berkembang itu apabila yang pertama peserta didik mampu menerima tantangan dari guru dalam menyelesaikan tugas-tugas guru. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memberikan ide-ide atau memberikan kontribusi positif selama kegiatan diskusi. Kemudian peserta didik juga mampu menghargai perbedaan termasuk perbedaan pendapat dari teman. Itu. Kemudian peserta didik mampu merefleksikan apa yang telah disampaikan selama berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Endang, diantaranya anak mampu berkolaborasi, bisa menerima tantangan dalam menyelesaikan materi di situ melalui proses diskusi. Nah, kira-kira Bu Endang itu kalau saya tanyakan terkait dengan mencapai tujuan tersebut, skala 1 sampai 10, posisi Bu Endang itu di posisi yang mana ya dalam proses mengembangkan kompetensi itu? Mungkin 7. Oh ya, 7 ya.
Berarti di angka 7 nih, bisa Iya. dijelaskan kenapa Bu Endang posisinya di angka 7? Iya. Karena ini merupakan hal yang pertama kali kami lakukan dalam mencoba menerapkan kurikulum Merdeka untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Jadi kami ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional di kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Oh, baik. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosionalnya karena posisinya sekarang posisi di angka 7. Berarti kira-kira Bu Endang ingin meningkatkan lagi di posisi berapa supaya kompetensi sosial emosional dari murid itu bisa lebih maksimal seperti itu? Iya. Saya ingin mencapai di atas 9. Oke, baik. Jadi angka 9 nggih. Nah, kira-kira strategi yang akan disiapkan dalam mencapai angka 9 itu apa, Bu? Iya. Yang pertama, selama kegiatan pembelajaran kami memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja dengan pembagian tugas. Ya, jadi supaya di sini ada pemerataan dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi aktif di dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, kami tetap meminta peserta didik agar semacam memberikan advice, memberikan saran atau masukan kepada peserta didik bahwa yang namanya perbedaan dalam diskusi kelompok itu adalah hal yang wajar, ya, sehingga diharapkan siswa ini bisa menghargai apapun pendapat dari teman. Berarti satu poin yang akan dilakukan oleh Bu Endang itu adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan pembagian tugas. Nah, sementara ini yang pernah atau sudah Ibu Endang lakukan itu apa? Waktu mencapai angka 7, kan dalam rangka mencapai 9 itu kan memberikan kesempatan mereka untuk pembagian tugas. Nah, selama ini yang sudah Ibu lakukan apa dalam mengembangkan itu? Iya, sebenarnya pembagian tugas selama kegiatan diskusi terutama itu sudah kami lakukan. Jadi siswa kami anjurkan atau kami beri kesempatan untuk membagi tugas, tetapi mungkin belum maksimal, ya. Tapi mungkin belum maksimal itu saja. Belum maksimal sehingga Jadi, akan akan mencoba lagi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Mungkin ada lagi Bu Endang selain strategi dalam pembagian peran ya antara anggota kelompoknya, lebih ditekankan lagi mereka supaya lebih jelas gitu ya. Selain itu apa lagi kira-kira ya? Kalau cuma itu aja? Iya, hanya itu aja. Sepertinya itu saja, Mbak. Oh ya, sepertinya itu aja karena mungkin biar step by step. Iya, step by step untuk pengembangan itu. Dan ini adalah awal kita melakukan. Jadi apa yang kekurangan dari yang sudah kami lakukan akan kami perbaiki di pertemuan berikutnya. Jadi ini nanti masuk dalam lembar catatan observasi ya, di mana anak-anak tertentu ini yang kemungkinan kok belum berkembang kompetensi sosial emosionalnya ini menjadi perhatian khusus. Iya. Oh begitu Bu Endang, berarti ini besok strategi yang disiapkan adalah lebih menekankan pada peran setiap peserta didik dalam berdiskusi, kegiatan diskusi. Mungkin juga dalam menciptakan produk hasil diskusi itu juga nih. Iya, sampai akhir. Jadi itu satu rangkaian ya Bu. Jadi mulai awal mereka ketika kami berikan tugas itu sudah ketika mereka sudah duduk berkelompok, mereka melakukan pembagian kerja sampai nanti kegiatan pelaporan, kemudian membuat media presentasi itu sudah ada pembagian kerja tiap siswa untuk keberhasilan dalam kelompoknya. Oke, jadi dengan teknik seperti itu pastinya nanti harapan untuk anak bisa dikembangkan kompetensi sosial emosionalnya itu lebih maksimal. Betul. Ya.
Oke, kalau begitu Bu Endang terima kasih atas waktunya bincang-bincangnya hari ini untuk persiapan mengajar besok. Tentunya besok kita akan bertemu di jam kelas apa Bu Endang? Biologi kelas 10? Kelas 10 6 jam ke-1 sampai jam ke-3. Jam ke-1 dan Oke, sampai bertemu besok pagi Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Aryani, CGP Angkatan 6, Kota Magelang. Perkenalkan, di sini saya akan praktek coaching.
Saya di sini akan berperan sebagai coach dan perkenalkan di sebelah saya Ibu Endang Kumalawati SSI ya selaku guru pengajar mata pelajaran biologi. ya nanti akan praktek sebagai coach dan di sebelahnya lagi adalah Ibu Veronica Rani selaku pengajar praktik yang nantinya akan menjadi observer. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Endang. Ya, waalaikumsalam Mbak Arin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat toh Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Oh ya, kok sedikit agak Iya, agak capek banget. Jaga kesehatan. Iya, terima kasih. Bu Endang, tujuan pertemuan hari ini ya terkait dengan tindak lanjut kemarin saya observasi di kelas, terutama kelas 10-5 nih di materi ekosistem. Kita ini sedikit sharing-sharing permasalahan yang Bu Endang hadapi selama di kelas. Kira-kira menemukan permasalahan apa ini Bu Endang? Iya Bu Arin, saya kok agak sedikit frustasi ya dan bingung. Artinya apa? Strategi yang kemarin saya terapkan itu kok belum bisa membawa anak seluruhnya ya untuk melakukan kegiatan atau berkolaborasi untuk menumbuhkan karakter sosial emosional tadi Bu Arin. Jadi Bu Endang merasa apa yang sudah dilakukan di kelas itu belum optimal, belum maksimal. Iya. Berarti hari ini tujuan kita ini untuk bisa menemukan apa ini Bu Endang? Iya, saya harapkan dari kegiatan pertemuan ini saya bisa menemukan strategi yang paling pas Bu Arin, yang paling pas bagaimana menerapkan atau menumbuhkan kompetensi sosial emosional melalui kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa di kelas. Berarti harapannya tujuan hari ini selain tadi bisa menemukan permasalahan, tapi juga menemukan strategi pembelajaran yang bisa mengoptimalkan kompetensi siswa terutama di kompetensi sosial emosional. Betul, Iya, oke, baiklah. Nah, Bu Endang, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira Bu Endang menemukan permasalahan tidak di kelas 10 ini? Iya, kemarin di rencana pembelajaran saya kan ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional anak melalui kegiatan diskusi di pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sudah saya rancang sedemikian rupa, kemudian sebelum diskusi anak sudah saya berikan pengarahan, harus begini ya, misalnya harus betul-betul mengoptimalkan kerjasama, kemudian harus menghargai antar teman. Intinya apa yang saya arahkan itu untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional tadi. Tetapi pada prakteknya masih ada beberapa anak yang masih ada yang ketika saya sudah tidak mendekati meja mereka curi-curi kesempatan untuk membuka HP, membuka aplikasi selain aplikasi untuk pembelajaran yang dilakukan. Nah itu saya tuh kadang-kadang iki piye carane. Nah seperti ini bagaimana caranya? Nah ini berarti saya harus memutar otak untuk meningkatkan lagi, untuk memperbaiki lagi pembelajaran agar tujuan yang ingin saya capai itu terpenuhi. Bisa optimal. Nah berarti kan Bu Endang sebetulnya sudah memikirkan supaya pembelajaran lebih optimal untuk mengembangkan kompetensi anak tersebut. Nah kira-kira yang Bu Endang sudah lakukan di kelas itu seperti apa? Iya, yang pertama yang sudah saya lakukan adalah tentunya saya memberikan penjelasan pada anak bahwa yang namanya berdiskusi itu kalian tidak memberikan pembekalan pada anak. Ketika kalian itu berdiskusi, kalian itu tidak hanya bekerja untuk diri sendiri. Tujuan berdiskusi adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kamu lakukan, harus kamu terapkan. Yang pertama,
kamu harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temanmu. Itu saya berikan penjelasan seperti itu di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian walaupun ini sistemnya bekerja sama, tetapi semua orang harus berkontribusi. Oleh karena itu kamu harus membagi tugas, terutama ini ketua kelompok harus membagi tugas pada anak buahnya agar pekerjaan yang atau tugas yang diberikan oleh Bu Endang ini segera dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian harus di antara kalian itu harus ada rasa saling menghormati, saling menghargai. Jangan suka atau jangan memaksakan, pokoknya ide saya seperti ini ya kudu. Terus kalau kamu utamanya tidak bisa, idemu tidak diterima, kamu mutung atau memaksakan, ini tidak boleh. Maka dari itu mari kita belajar melalui kegiatan diskusi ini, mari kita belajar untuk berkolaborasi dengan teman supaya tujuan kita itu tercapai. Dan yang penting adalah kalian harus memiliki sikap menghargai dan jangan memaksakan apa pendapat kamu, apa yang menurut kamu itu benar. Nah seperti itu di awal Bu Arin saya berikan pengertian seperti itu, itu. Lantas sudah terus apalagi Bu? Ya kemudian selama kegiatan itu saya selalu saya sempatkan atau saya selalu untuk mengontrol. Ya, untuk mengontrol apa kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu. Tapi yang namanya siswa ya itu tadi memang ada yang beberapa anak yang ini loh seperti ini, seperti itu. Terus kemudian dia itu memaksakan, bahkan kadang-kadang sampai muncul kata-kata yang tidak pantas untuk disampaikan untuk temannya, seperti itu. Ya, berarti itu berarti hal-hal yang seharusnya memang nggak muncul yang harapannya Bu Endang. Kondisi ideal yang Bu Endang harapkan itu yang seperti apa? Kan tadi muncul kata-kata yang nggak enak, ada yang memaksakan kehendaknya dengan nada-nada yang tinggi. Padahal Bu Endang di awal itu sudah memberikan pengertian yang begitu luar biasa banyaknya tadi yang dia sampaikan Bu Endang gitu. Saya kira kalau anak-anak bisa memahami kan langsung bisa menerapkan, tapi kenyataannya pada saat diskusi kok masih terjadi seperti itu. Terus harapan Bu Endang kondisi ideal di kelas itu yang gambarannya seperti apa? Ya kalau saya sih kondisi yang saya harapkan itu yang pertama, semua anak berkontribusi aktif dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing dalam proses atau pembelajaran tersebut. Yang kedua, mereka anak-anak itu mampu mengendalikan emosi mereka. Nah itu dengan mereka berkolaborasi kan juga ini untuk meningkatkan kecakapan mereka dalam bersosialisasi dengan siapapun, terutama dengan teman-temannya. Gitu. Berarti kondisi ideal yang diharapkan berarti anak-anak terlibat secara aktif, semua berkontribusi, bekerja sama dan lain-lain. Lalu kira-kira apa yang Bu Endang rencanakan ke depannya terkait dengan untuk mewujudkan harapan ideal tersebut? Kalau sepengamatan saya Bu, sikap sosial emosional yang sedang saya tumbuhkan pada kegiatan pembelajaran tersebut itu sebenarnya hampir sebagian besar siswa itu sudah berkompeten di situ. Artinya mereka sudah mampu mengendalikan diri. Mereka juga sudah mampu, artinya tahu jabatan, tahu fungsi masing-masing. Pekerjaan saya di dalam diskusi itu apa, mereka sudah tahu. Tapi untuk anak-anak tertentu saja yang mungkin ya ini butuh bimbingan secara pribadi mungkin. Nah seperti itu nanti insya Allah suatu saat, bukan suatu saat ya, kalau nanti dalam waktu dekat ini mungkin anak-anak tersebut ini akan saya ajak ngobrol secara pribadi. Seperti itu. Bu Endang akan melakukan pendekatan individual dengan diajak ngobrol secara pribadi. Iya. Nah yang tadi yang sudah dilakukan di kelas memberikan pengarahan, kemudian melakukan ajakan kepada siswa secara berkelompok maupun secara klasikal begitu.
Nah, untuk selanjutnya apakah hanya itu saja Bu Endang yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Iya. Mungkin ada yang lain lagi, kira-kira apa gitu? Saya kira hanya itu Bu. Jadi anak akhirnya mutung, kemudian dia main habis sendiri itu dengan yang cenderung memaksakan itu yang perlu kita kita berikan perhatian khusus. Jadi sebaiknya sikap-sikap tersebut tidak muncul di pembelajaran di kelas. Iya. Jadi rencananya Bu Endang akan memanggil di luar jam atau pada saat jam pelajaran? Di luar jam Bu. Di luar jam. Iya. Rencananya mau kapan? Iya, rencananya insya Allah ini kan itu di kelas 10 5 ya. Berarti mungkin hari Jumat ya Bu ya. Mungkin hari Jumat minggu depan. Itu nanti bisa dilakukan sekali atau 2 kali atau Iya. bagaimana? Iya, mungkin sekali dulu Bu. Sekali dulu. Iya, sekali dulu. Takutnya nanti kalau kita terlalu ini ya, jadi 1 kali dulu saja. Ya nanti kita pengamatan. Sebenarnya Bu, hal tersebut itu kalau kita ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional itu tidak hanya di satu kegiatan saja Bu. Setiap pembelajaran itu perlu kita kita perlu ajarkan pada anak. Iya, gitu. Itu kalau kita ajarkan. Iya, betul. Bahkan di semua pelajaran. Iya, betul. Di pelajaran saya itu kadang begini Budi, ini bukan di 10.5 ya, di kelas 10.5. Ketika seperti biasa, ketika kita memulai suatu topik, kita melakukan asesmen awal di situ, kemudian dengan hasil asesmen awal itu kita kan memetakan anggota. Nah kebetulan ada anak yang punya latar belakang memang tidak cocok dengan temannya. Ya, wah kelompok saya tidak enak Bu, kelompok saya tidak enak. Nah seperti itu sering terjadi Bu. Bahkan ini beberapa anak begitu. Bahkan ada anak yang tidak mau sama sekali. Iya betul. Iya, jadi dua belah pihak di kelompok itu artinya anak yang dianggap wah kamu itu nggak enak kalau bekerja dengan saya. Nah itu dua belah pihak saya panggil Bu, yang di 10 tidak 10.5 ya Bu, yang di 10 itu saya panggil, saya berikan masukan. Nah, itu seperti itu Bu, kadang-kadang sering terjadi. Maka dari itu penting sekali untuk seperti ini dibiasakan pada anak-anak kita. Mungkin bisa digali ya, ada apa kok anak itu bisa melakukan seperti itu, digali persoalannya. Kenapa dia seperti itu gitu? Iya betul. Itu mungkin Bu terkait dengan motivasi juga ya Bu ya. Iya, dengan motivasi belajar anak. Jadi memang ini seperti ini menurut saya faktor penyebabnya itu tidak hanya satu ya Bu ya. Tapi beberapa faktor, motivasi belajarnya. Ya, kemudian ada yang menganggap itu tadi wah angel wegah. Nah, seperti itu ya. Berarti menurut Bu Endang motivasi itu penting sekali. Iya, penting sekali. Berarti, kalau anak sudah termotivasi itu, saya kira apapun ya. Kalau guru sudah tugas yang diberikan itu, ayo saja. Berarti penting banget internalnya atau eksternalnya? Iya, internal dan eksternal ya. Iya. Iya, dari ya. Berarti intinya terkait dengan motivasi tadi ya kan, berarti pendampingan individu itu dalam rangka juga menumbuhkan motivasi kan Bu Endang? Betul. Berarti Bu Endang ini terkait dengan persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan anak kompetensi sosial emosionalnya, terutama kerjasama, saling menghargai, menghormati pendapat temannya, itu tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Iya. Berarti Bu Endang akan komitmen nih. Insya Allah ya Bu, tidak hanya sampai di sini saja, tapi seterusnya ini karakter ini akan berusaha saya tumbuhkan, saya biasakan agar anak-anak punya kompetensi itu. Iya. Terima kasih Bu Endang, luar biasa. Ini solusinya sangat bagus sekali untuk masa depan anak-anak ya, terutama untuk pembentukan karakter ya. Membekali mereka keterampilan di mana mereka harus bisa menerima siapapun dengan latar belakang apapun. Itu artinya kita membekali hal yang sangat mendasar di kehidupan. Iya, Mas. Betul Bu Arin, itu ketika
seperti itu kadang-kadang saya berikan begini, saya berikan wawasan kepada anak-anak. Dengan siapapun kamu bekerja, itu kamu harus bisa menyesuaikan diri satu sama lain. Saya begitu. Karena apa? Seperti ini manfaatnya tidak hanya di skup sekolah saja, tetapi kamu ketika masuk ke dunia kerja, dengan siapapun, kamu tidak tahu nanti akan berkolaborasi dengan siapapun. Nah, untuk mencapai satu tujuan, kamu harus bisa menyesuaikan. Nah, bisa menyesuaikan itu artinya apa? Bisa bekerja sama, mau menerima pendapat, dan kamu tidak boleh memaksakan pendapat walaupun kamu itu merasa pendapatmu itu benar, pendapatmu itu paling baik. Tapi sesuatu itu harus keputusan bersama. Nah, begitu. Itu yang saya sampaikan kepada anak. Terima kasih Bu Endang, berarti sudah ketemu untuk yang pertama memberikan pengarahan, yang kedua melakukan penanganan individu terkait dengan membangkitkan motivasi internal. Begitu Bu Endang? Iya. Oh, baiklah Bu Endang, terkait dengan apa yang sudah direncanakan Bu Endang, komitmen yang akan dijalankan Bu Endang, yang pertama memberikan pengarahan, kemudian yang kedua akan memanggil siswa melakukan pendampingan individu. Nah, kira-kira ini akan Bu Endang terapkan atau implementasikan di pembelajaran minggu ini atau minggu depan? Setelah saya memanggil anaknya, otomatis minggu depan. Minggu depan langsung menerapkan proses pembelajaran seperti itu mungkin dengan strategi yang baru. Iya, betul. Ya, nah terkait dengan itu nanti selama 2 minggu ini kita akan lihat apakah ada perkembangannya tidak. Nah, sekiranya nanti kok di perjalanan ini kok Bu Endang menemukan persoalan-persoalan baru, kira-kira kita bisa bertemu lagi janjian untuk sharing-sharing lagi Bu Endang. Siap Bu Ari. Iya, begitu nggih. Nanti sekiranya kok Bu Endang menemukan permasalahan, nanti kita bertemu lagi untuk membicarakan masalah. Iya, siap insya Allah. Begitu Bu Endang, Ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharing tentang anak. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.